Ini yang pertama kali nanti siapa yang mau melakukan paparan atau seminar terlebih dahulu? Saya Pak Febri Anjarwati. Mbak Febri Andarwati ya. Kemudian Iya. untuk mentornya sudah rawuh dereng? Sampun Bapak, Bapak Ambar, Pak Ambar. Pak Ambar. Oh, Nggih. Pak Ambar TSJ. TSJ itu apa Pak itu Pak? Tri Pak Setyo Ambar Yono. TSJ. Oh, Man 2, Kepala Man 2 Banjarnegara ya. Ya Sugeng Rawuh. Oke, perlu saya informasikan bahwa dalam acara paparan atau seminar pada pagi hari ini, yang pertama adalah waktu paparan 5 menit, kemudian dilanjutkan supporting atau dukungan atau testimoni atau rekomendasi dari Bapak Ambar terhadap rancangan aktualisasi yang telah ditulis oleh Mbak Febri Anjarwati 5 menit, dan setelah itu 5 menit saya serahkan kepada Ibu penguji, Ibu Hajah Siti Nur Maunah SHI MSI. Oke ya, langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Ibu atau Mbak Febri Anjarwati untuk melakukan prepare terhadap apa yang mau Waalaikumsalam. didengarkan. Terima kasih. Pak Teddy, Izin share. Pak Teddy, Pak Teddy. Terus Budi, Bu. Nah, nggih. Kita awali bersama dengan Pak Teddy, basmalah atau mul kitab. Oke, oke. Ya, mari kita awali bersama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi Ibu Hajah Siti Nurmauna selaku penguji, Bapak Prihantoro Ahmad selaku Kepala Madrasah dan mentor. Namun qadarullah hari ini digantikan oleh Bapak Ambar karena beliau sedang sakit. Kemudian Bapak Tadi selaku coach dan juga moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Platform Pembelajaran Berbasis Model untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 Man 2 Banjarnegara. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Febri Anjarwati, guru ahli pertama guru Akidah Akhlak di Man 2 Banjarnegara. Adapun beberapa hal yang akan saya sampaikan pada pemaparan kali ini ada latar belakang, rumusan, analisis, dan argumentasi isu, kemudian kriteria keberhasilan, dan juga gagasan serta jadwal kegiatan. Saya mulai dari yang pertama, latar belakang penyusunan rancangan aktualisasi saya ini. Yang pertama adalah saya sebagai seorang ASN, di mana ASN dituntut untuk profesional, berkarakter, dan inovatif sesuai dengan undang-undang serta core values berakhlak. Kemudian peran saya sebagai guru, di mana seorang guru berperan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga adalah hasil observasi pendahuluan di MAN 2 Banjarnegara, khususnya pada mata pelajaran akhlak kelas 10, ditemukan beberapa kondisi yang menjadi latar belakang penting bagi perlunya pemanfaatan platform pembelajaran digital. Sumber belajar murid yang masih terbatas, proses pembelajaran masih didominasi oleh ceramah, dan hasil belajar siswa yang belum optimal mendorong lahirnya pemanfaatan pembelajaran berbasis modal. Kemudian ini adalah salah satu nilai siswa, distribusi nilai siswa berdasarkan diagram, di mana rata-rata presentasi capaiannya sekitar 51,03%. Artinya secara umum siswa baru menguasai sekitar setengah materi, dan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan pemahaman penguasaan materi agar mayoritas siswa bisa mencapai minimal 70% atau 80% penguasaan. Sebelum saya menemukan core isu tersebut, ada beberapa rumusan isu yang saya temukan di Man 2 Banjarnegara berdasarkan pengamatan dan juga hasil wawancara saya kepada rekan sejawat. Demikian yang seperti di layar, 5 rumusan isu. Kemudian dari kelima rumusan isu tersebut saya tapis menggunakan analisis APKL sehingga mendapatkan 3 peringkat teratas. Setelah analisis APKL, saya tapis kembali menggunakan analisis USG sehingga mendapatkan core issue belum adanya sumber belajar digital sehingga hasil belajar pada pembelajaran akidah akhlak murid kelas 10 Man 2 Banjarnegara belum optimal.
Dari core issue tersebut, saya analisis menggunakan Fishbone, di mana analisis Fishbone ini untuk mengetahui kekurangan atau akar permasalahan dari core issue yang ditemukan dengan menggunakan 4 aspek, ada main, material, method, dan milieu. Yang selanjutnya ada argumentasi isu atas isu yang terpilih. Yang pertama, belum adanya sumber belajar digital pada pelajaran akidah akhlak menyebabkan hasil belajar siswa belum optimal. Penyebab utamanya sumber belajar kurang variatif, motivasi belajarnya rendah, serta penggunaan teknologi interaktif yang masih minim. Kemudian solusi inovatif yang saya tawarkan adalah pemanfaatan platform pembelajaran berbasis model untuk meningkatkan hasil belajar siswa serta mendukung nilai ASN berakhlak. Yang selanjutnya saya merumuskan rencana gagasan kegiatan pada masa habituasi. Ada 5 kegiatan utama. Dari yang pertama, persiapan rancangan aktualisasi dengan berkonsultasi dengan mentor. Kemudian yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran dan pembuatan konten. Yang ketiga, pelatihan penggunaan platform pembelajaran. Karena sesuatu yang baru, saya akan memberikan tutorial praktis penggunaan. Yang keempat, Mbak Febri, nggih, Pak. konfirmasi sebentar. Ini di Nggih. layar laptop saya kok PPT-nya tidak bergerak ya? Apa Oh, mungkin di laptop saya yang trouble ya? Terima kasih. oh, Iya, yang sama, Bu. Iya. saya ulangi share screen-nya apa, Bu? Ya, boleh, boleh, boleh. Ini sebentar. Ini punten sebentar. Ini sudah sampai gagasan kegiatan, dereng, Pak? Oke, lanjutkan lagi, tidak apa-apa. Nah, nggih. Tadi Ya, monggo. yang keempat, tahap kegiatan yang keempat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir melakukan evaluasi dan penyusunan laporan. Dari kelima kegiatan utama, saya breakdown menjadi beberapa tahapan kegiatan dan menghasilkan output seperti yang ada di dalam layar Zoom. Kemudian yang terakhir ada jadwal kegiatan. Dari kelima kegiatan tersebut, saya rencanakan jadwal pada masa habituasi selama kurang lebih 6 minggu, dari minggu ketiga bulan September sampai minggu ketiga bulan Oktober, dengan rincian seperti yang ada di dalam layar. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Febri Anjarwati atau Bu Febri Anjarwati yang telah berani menuangkan gagasan pembelajaran dengan Moodle pada rancangan aktualisasi, setting Moodle dan sebagainya. Kemudian semoga bermanfaat. Selanjutnya saya minta kepada Bapak Ambar untuk memberikan dukungan, rekomendasi atau testimoni seputar implementasi Moodle di MAN 2 Banjarnegara. Monggo Pak, terima kasih. Betul nggih, Bu. Mentornya Pak Ambar nggih, betul nggih? Nggih, betul, Pak. Nah, Bentar saya. monggo Pak Ambar. Belum keluar suaranya Pak Ambar. Nuwun sewu, ngapunten. Halo, 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 sampun? Oke Pak, sampun Pak. Sip, monggo. Halo, Sudah halo, Pak, halo, sudah. Sudah terdengar Pak. Sudah halo, terdengar. sebentar. Sudah kedengar, Pak? Sudah, Sudah Pak. Pak. Ya, oke, baik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang kami hormati, serta penguji yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami mewakili Bapak Kepala Madrasah yang kebetulan hari ini Bapak Kepala Madrasah berhalangan hadir karena sedang sakit, begitu. Eh, Terkait dengan pemaparan yang tadi telah disampaikan oleh rekan kami, Bu Febri Anjarwati, tentang pemanfaatan model sebagai peningkatan hasil belajar untuk mata pelajaran akidah akhlak. Memang betul untuk di Mandua Banjarnegara, eh, eh, mayoritas sebelumnya memang masih banyak Bapak Ibu guru yang menggunakan metode dengan ceramah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya temuan baru ini bisa membantu untuk kegiatan pembelajaran di Mandua Banjarnegara terkait nanti dengan penggunaan aplikasi ini, sehingga
bisa meningkatkan hasil pembelajaran di Mandua Banjarnegara. Yang mana tadi sudah disampaikan hasil paparan awal baru 50% gitu. Seperti itu. Lah setelah menggunakan media ini bisa meningkat sampai 70% lebih. Harapannya karena dalam pembelajaran ini kalau misalkan hanya satu metode saja, anak mungkin akan terkesan apa namanya eh, jenuh dan sebagainya. Kemudian platform ini bisa diakses di rumah. Artinya ketika pembelajaran bisa dapat diikuti, kemudian bisa diakses lagi dari rumah. Jadi kami atas nama madrasah mendukung atas temuan yang dikemukakan oleh Mbak Febri Anjarwati, semoga bisa mendukung kegiatan pembelajaran di Mandua Banjarnegara. Ngaten Bapak yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas apabila ada banyak kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ambar yang telah memberikan testimoni, dukungan, dan kita berdoa bersama semoga Pak Kepala Madrasah Mandua Banjarnegara sembuh seperti sedia kala. Kemudian waktu sepenuhnya langsung saya serahkan kepada Ibu Eja Siti Nur Maunah untuk melakukan pengujian terhadap pemikiran rancangan aktualisasi yang sudah disajikan oleh Mbak Febri Anjarwati. Monggo saya serahkan ke Ibu penguji. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ambar yang kami hormati selaku pengganti mentor dari Saudari Febri Anjarwati. Rekan-rekan sekalian, kami berikan apresiasi pada Saudari Febri yang tadi telah menyampaikan rancangan aktualisasi untuk kegiatan Latsar tahun 2025 ini. Yang berikutnya kami sampaikan. Ya, izin saya akan melaksanakan tugas sebagai penguji. Yang pertama kami belum melihat pada analisis isu, ya, identifikasi isu. Ini ada data-data yang bisa kita lihat. Ini baru pernyataan-pernyataan yang belum ada data. Itu yang pertama. Monggo bisa di ini dulu. Masih di mute. Saya tampilkan lagi ya, Bu. Hmm. Ini Bu, atau yang ini ya? Yang ini ya, Bu. Iya, betul. Saya belum melihat ada data-data pendukung yang menguatkan untuk Saudari Febri menyampaikan dalam 3 bulan selaku CPNS ini adalah isu-isu atau yang terjadi di sana. Nggih, Bu. Ini saya di rancangan aktualisasi yang PDF itu saya masukkan tapi masih berbentuk pernyataan nih, nggih, Bu. Iya, itu baru berbentuk pernyataan. Belum ada data yang kami bisa lihat. Oke, nanti saya tambahkan ya, Bu. Itu sebenarnya kan berdasarkan pengamatan dan wawancara sama rekan sejawat, Ibu. Ya, ya, itu data akan ditambahkan. Kemudian yang kedua terkait dengan core isu yang dipilih, deskripsi isu yang keempat belum adanya sumber belajar digital pada pembelajaran akidah akhlak di Mandua Banjarnegara. Ya, Bu. pertanyaan saya, apakah sumber belajar digital pada pembelajaran selain akidah akhlak ini juga sudah ditemukan, sudah ada? Belum, Ibu. Masih. Ini baru baru apa? Awal ini baru akan ada Kuiper. Itu baru akan digunakan. Baru sosialisasi, Bu. Maksud saya begini, berarti untuk deskripsi isu belum adanya sumber belajar digital itu tidak hanya pada pembelajaran akidah akhlak, begitu nggih? Nggih, Ibu. Nah, itu lebih tepatnya untuk deskripsi isu disebutkan seperti itu saja. Tapi kemudian kenapa saudari memilih akidah akhlak itu adalah terkait dengan tugas yang saat ini diemban, gitu kan? Nggih, Bu.
Ya, jadi pada deskripsi isu yang keempat itu bukan hanya karena eh, di bukan hanya sumber belajar digital itu yang belum ada di materi akidah akhlak di mata pelajaran akidah akhlak, tapi di barangkali di mapel-mapel yang lain juga sama. Akan tetapi kenapa stressingnya ke akidah akhlak adalah karena saat ini peran dan tugas saya adalah sebagai guru akidah akhlak gitu. Jadi ketika menentukan eh, deskripsi 5 isu ini itu memang apa ya, tidak apa bisa secara umum begitu dan nanti mengerucut pada apa yang menjadi tugas dan fungsi dari Saudari Febri. Itu agar Gitu. Oke. Kemudian yang ketiga dalam tahapan-tahapan kegiatan, ya monggo kami tidak ini ya ini yang sudah didiskusikan dengan mentor dan kemudian juga ya, tapi di rancangan aktualisasi ini kami lihat untuk jadwal-jadwal tahapan-tahapan kegiatannya sudah sesuai. Ya, namun kami melihat di di tabel matriks kegiatan ini belum ada analisis dampak. Analisis nopo Ibu? Analisis data nggih. Analisis dampak. Oh, dampak nggih. Ya. Analisis dampak. Pemanfaatan pembelajaran berbasis platform Moodle untuk meningkatkan hasil belajar murid pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 ya ini ya. Nggih, Bu. Kelas 10 ini sesuai dengan yang di Ampu ya. Nggih, leres Ibu. Kelas 10 ada berapa rombel? Keseluruhan ada 16 rombel, tapi karena ini waktunya terbatas, saya akan menggunakan 2 rombel, Ibu. Saya mengajarnya 6 rombel yang Hmm. untuk dijadikan ini sampel 2 kelas. Sudah ada disebutkan di sini. Di ruang lingkup, Ibu. Di rancangan aktualisasi bagian ruang lingkup. Hmm. Masukkan di tabel kegiatan ya. Oh, nggih, Bu. Nanti kan kita akan ngeceknya di tabel kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan ini apakah sudah terlaksana semuanya, tahapan-tahapan kegiatannya apa atau ada yang belum terlaksana. Nggih, siap, Ibu. Ya. Kemudian pada tiap-tiap kegiatan ini harus ada analisis dampak. Maksudnya apa? Analisis dampak ini eh, ketika misal kegiatan yang pertama atau kedua atau ketiga atau keempat ataupun kelima ini tidak dilaksanakan, maka ini akan berdampak pada keterkaitan nilai core value ASN berakhlak, kemudian juga eh, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, gitu. Nggih, Bu. Ya. Dan yang terakhir pada kendala dan antisipasi. Ini saya cek di rancangan aktualisasinya. Penulisan kendala dan antisipasi ini berdasarkan jenis-jenis kegiatannya. Ada 5 jenis kegiatan. Nah, itu eh, kegiatannya apa, kemudian kendala dan antisipasi. Saya tambahkan, Ibu, kendala. Untuk memudahkan untuk antisipasinya adalah bla bla. Di sana demikian kami kembalikan ke Pak Teddy. Oke, terima kasih Ya, Bu penguji. terima kasih, Bu. Bu Uun saja memanggilnya biar nggak terlalu panjang ya. Bu Uun. J. Eh,
Dan selamat pada Mbak Febri Anjarwati, juga Pak Mentor, Pak Amran. Nggih, Pak. Semoga pemikiran ini bisa berkontribusi untuk menjadikan peradaban menjadi lebih baik. Terima kasih. Amin. Saya ucapkan Amin. selamat. Oke, good. Oke, yang Nggih. kedua.